Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate. Yang pertama, laporan media Korea melaporkan bahwa label HYBE sebelumnya ingin mengakuisisi saham SM Entertainment. Sebelumnya dilaporkan bahwa Lee Soo-man dikabarkan sedang dalam diskusi untuk menjual saham SM Entertainment-nya ke Naver atau Kakao Entertainment. Kini, menurut laporan IB Industry Insider, HYBE Labels, juga dikenal sebagai Big Hit Entertainment, pernah mempertimbangkan untuk mengakuisisi saham SM Entertainment pada tahun 2020. Namun, akhirnya dibatalkan. SM Entertainment baru-baru ini mengonfirmasi bahwa saat mereka mengadakan berbagai diskusi tentang kemungkinan kemitraan, belum ada yang ditetapkan. Mereka akan membuat pengumuman lain dalam waktu 1 bulan atau lebih ketika lebih banyak masalah telah dikonfirmasi. Naver dan Kakao Entertainment juga mengonfirmasi bahwa sementara mereka mencari kemungkinan akuisisi dan kesepakatan, belum ada yang diputuskan. Dan kini, netizen sedang mendiskusikan kasus hipotesis HYBE yang mengakuisisi saham SM. Di forum komunitas online, netizen membicarakan artikel tentang pertarungan antara Naver dan Kakao Entertainment untuk mendapatkan saham di SM Entertainment. Netizen dan penggemar artis di kedua agensi membagikan pemikiran mereka tentang berita ini. Sementara beberapa orang mengira bahwa merger atau penggabungan akan menghasilkan pembangkit tenaga listrik K-pop, yang lain berpikir berbeda. Beberapa komentar termasuk, "Wow, SM dibeli? Pertama-tama itu sendiri sudah menjadi berita. Fakta bahwa kerajaan yang dibangun oleh Lee Soo-man sekarang sedang dibagi dan didistribusikan ke label musik lain. Ini hanya menunjukkan berapa banyak uang yang dimiliki HYBE. Akan sangat menarik melihat estetika mereka bergabung." Yang lain menulis, HYBE hampir membelinya, pada akhirnya mereka tidak bisa melakukannya. Itu pasti berarti kontraknya akan menjadi kesepakatan negatif untuk HYBE atau hanya kondisi keuangan yang tidak memungkinkan. Penasaran bagaimana SM akan berubah jika itu adalah bagian dari HYBE? Yang kedua, pemohon menggunakan iklan radio untuk penarikan Chanyeol dari EXO. Pada 30 Mei KST, netizen melihat iklan radio diputar di 89,1 KBS School FM dengan pesan petisi untuk penarikan Chanyeol. Seperti yang terlihat sebelumnya, orang-orang baru-baru ini mengajukan petisi untuk pengunduran diri Chanyeol dengan memasang balon di depan SM Entertainment. Dengan turun ke platform radio, para pemohon telah memperkuat suara mereka untuk pesan berikut. "Kami meminta Anda menghapus bagian Park Chanyeol dari konten asli EXO Arcade. SM, hentikan keheningan. Sekarang saatnya mendengarkan suara para penggemar. Mulai 31 Mei, klub penggemar EXO EXO-L ingin hanya melihat 5 anggota yang tersisa tanpa Chanyeol." Tulis iklan ini. Iklan ini ditayangkan selama KBS School FM, Yoon Jong-soo dan Nam Chan-hee, Mr. Radio. Terlepas dari iklan tersebut, Chanyeol EXO terlihat di episode pertama EXO Arcade Season 2 yang ditayangkan pada tanggal 31 Mei KST. Tiga, BTS berbagi cerita di balik set map Audition One. BTS membawa kita ke balik layar buku foto konsep map Audition One mereka. Dalam video di balik layar baru, para anggota berbagi pemikiran mereka tentang pengambilan gambar sambil memberikan detail tentang set solo mereka. Setiap set dibuat untuk mencerminkan lagu-lagu dari album BTS Map of the Soul 7. "Untuk tema saya tentang filter," kata Jimin, "kami menyorotkan banyak warna berbeda di wajah saya dan mencoba menangkap ekspresi saya di baliknya. Menurut saya, foto yang menggunakan plastik berwarna untuk penerangan akan menjadi foto sorotan." Ada 13 Juni dan 12 September, semua lirik ditulis di sini, kata RM. Lagunya adalah intro Persona. Jika Anda melihat ada R, Anda mungkin sudah tahu, tapi saya memotret dengan tema Persona yang merupakan identitas saya dan juga lagu solo saya. Saya pikir set ini adalah tentang saya menjadi subjek foto yang berdiri di depan gambar yang diproyeksikan dari diri saya sendiri. Untuk Suga mengatakan, saat ini terhubung dengan tema A. Lagu solonya adalah Interlude Shadow, tapi dia juga membawakan A bersama dengan RM dan J-Hope. Dengan A,
Saya sangat menyukai gulat profesional ketika saya masih muda. Jadi ketika kami merancang panggung, sutradara dan saya berbicara tentang pengaturannya seperti ini. Jungkook menjelaskan bagaimana setnya dan menampilkan jam raksasa dan banyak cermin, mencerminkan masa lalu dan masa kininya. Itu adalah set yang terkait dengan lagu solo saya, My Time. Ada diri saya yang tidak stabil, tetapi juga diri saya sebagai orang dewasa atau saya ketika saya masih kecil. Ini juga seperti tidak tahu diri, itulah getaran yang saya dapatkan. Saya pikir itu adalah pemotretan yang mewakili pikiran saya yang rumit, kata Jungkook. Set Jin untuk Moon terinspirasi oleh novel Perancis terkenal berjudul The Little Prince. Jadi, ada saya dan bumi yang mengambang bersama di angkasa. Saat memutuskan konsepnya, saya meminta mereka untuk membuatnya mengingatkan pada The Little Prince. Jadi, saya pikir mereka pergi dengan pengaturan yang serupa, kata Jin. Pemandangan malam dengan lampu neon untuk outro Ego adalah tentang J-Hope. Semuanya di sini ada hubungannya dengan saya, jenis seperti itu. Saya mengambil foto dengan tanda neon ini dan semuanya. Saya pikir foto-fotonya ternyata sangat bagus. Saya pikir suasana hati ini sangat cocok untuk saya, kata J-Hope. V tidak mengomentari set untuk Inner Child, tetapi penggemar mungkin dapat berharap untuk melihat lebih banyak potongan V dari syuting. Yang keempat, RM BTS dengan sengaja salah menerjemahkan Suga karena dia bisa. Suga BTS telah mencoba banyak penampilan, tetapi salah satu yang paling ikonik adalah Min Yoongi. Pada tahun 2015, Suga mewarnai rambutnya dengan warna hijau Min untuk video musik mereka Run selama era The Most Beautiful Moment in Life. Sudah 6 tahun sejak saat itu, tetapi penggemar masih berharap Min Yoongi akan kembali lagi di masa mendatang. Selama wawancara X Anything Chart BTS, seorang penggemar dari Istanbul bertanya, apakah Yoongi ingin mewarnai rambutnya hijau lagi? J-Hope menyanyikan lagu Hijau Lagi saat Suga mempertimbangkan jawaban. Saya pikir saya akan membuat rambut saya hitam untuk sementara waktu, kata Suga dalam bahasa Korea. Tetapi V dan penerjemah RM bekerja sama untuk mengubah jawabannya. V berkata, baiklah, dia akan melakukannya dalam bahasa Korea, sementara RM berkata dalam bahasa Inggris, oke, album berikutnya rambut hijau. BTS tertawa terbahak-bahak dan reaksi Suga yang tak ternilai harganya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.